Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan sekalian. Kemudian terutama ini Pak Barandi ini. Terima kasih Pak atas waktunya. Nanti kita ngobrol santai saja ya Pak ya. Ya, siap, Lebihnya siap. sih sebenarnya saya nyimak aja nih Pak. Kami nyimak aja. Nyimak sampai selama 1 jam Pak Barandi. Dalam acara webinar peta kita ya, kegiatan peta kita terkait pemetaan partisipatif dalam berwisata, terutama bagaimana kegiatan pemetaan partisipatif ini merupakan bagian upaya mendukung optimalisasi pengembangan wilayah. Ini kami butuh sebelum ke sana, saya ingin mengenalkan dulu nih ke rekan-rekan sekalian Pak Barandi ini. Beliau saya bilang itu guru saya sebenarnya. Beliau adalah guru saya yang saya ingat pertama kali beliau ajarkan adalah bagian tentang foto udara. Kemudian saya masih ingat bagaimana kami dulu mencoba memasang satelit ya Pak, bukan satelit apa, Ya, antena ya Pak, antena untuk ya, menangkap satelit ya, satelit. Kemudian saya membaca CV beliau, expertise-nya salah satunya ialah bagaimana GIS untuk apa health, kesehatan dan banyak hal lainnya. ya. Jadi cukup luas teman-teman. Untuk kali ini spesial saya akan meminta Pak Barani untuk sharing ke kita bagaimana sebenarnya pemanfaatan atau kegiatan pemetaan partisipatif ini, terutama mungkin nanti ya ke depannya optimalisasi aplikasi peta kita untuk mendukung pariwisata di Indonesia. Silakan Pak Barandi, kami persilahkan untuk sharing sesinya Pak. Aduh, terima kasih. Ini satu kebahagiaan buat saya nih ketemu dengan teman-teman semua ya dalam kegiatan webinar ini. Saya ganti dulu apa gambar belakangnya, nggak apa-apa ya. Ya, jadi saya kemarin sempat diminta juga ini sambil ngobrol santai tentang peta kita dan kemudian pemanfaatannya untuk kepentingan apa namanya pariwisata dan juga nanti untuk optimalisasi pengembangan wilayah. Saya izin share ya. Silakan Pak Barandi. Ya, baik. Oke. Masih belum bisa. Oke. Ya, ini kaitannya tentang temanya ya, pemetaan partisipatif dalam berwisata. Jadi saya sebenarnya ingin menyoroti beberapa hal yang terkait dengan ini, apa namanya pemanfaatan peta kita nanti. Jadi ada yang sebenarnya memiliki efek ya dampak juga terhadap kaitannya dengan penggunaan peta kita. Nah, memang dampak positifnya saya yakin banyak sekali, tapi juga nanti saya di akhir sesi mungkin bisa cerita sedikit tentang dampak negatifnya juga. Dan ini juga saya pikir perlu diketahui oleh teman-teman dan kadang-kadang kita nggak menyadari bahwasanya apapun yang kita lakukan ini nanti akan berdampak positif maupun negatif pada pengembangan wilayah. Jadi optimalisasi ini sebenarnya adalah mencari titik keseimbangan antara dampak positif dan dampak negatif dari pengembangan wilayah yang ada. Nah, tetapi di sini kita akan menyoroti satu hal yang terkait dengan pemetaan partisipatifnya dalam berwisata. Nah, saya mungkin bisa tampilkan sedikit, nih saya ambil juga dari peta kita. Ini saya juga senang ya bahwasanya di BIG sendiri sudah punya platform seperti Google Earth atau Google Map ya, mantap sekali ya. Jadi kita bisa lihat wilayah kita sekarang dengan basis data yang kita persiapkan sendiri, dengan platform yang kita persiapkan sendiri, dan saya berharap juga nanti dengan penggunaan bahasa yang ada di dalam platform ini kita bisa bisa melihat banyak hal ya, dan juga bisa akan melibatkan banyak orang juga atau masyarakat di dalam kegiatan pemetaan partisipatif ya.
Nah, sekarang kita bisa melihat, negara Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia kita nih ya, mulai dari ujung barat sampai ujung timur, dari ujung utara sampai ujung selatan ya. Kalau kita lihat di sini, saya senang sekali kalau kita melihat di Indonesia ini, hampir semua potensi wisata itu ada, ya. Hampir semua potensi wisata itu ada ya. Jadi kalau kita lihat, kita di Katulistiwa, kita juga punya gunung yang tinggi, bahkan beberapa bersalju misalnya, kemudian juga kekayaan alamnya, nature-nya juga luas sekali, besar sekali, dan kemudian juga kekayaan budayanya luar biasa ya. Tidak hanya di darat, bahkan di laut ya kalau kita lihat ya. Nah, yang menarik lagi, ini sering saya sampaikan kepada teman-teman juga, bahwasanya dengan negara kepulauan ini tentu saja banyak sekali wilayah-wilayah wilayah-wilayah laut yang dangkal ya. Dengan wilayah yang dangkal ini kekayaan keanekaragaman hayatinya saya yakin sangat berlimpah. Dan kita tahu sendiri dengan keanekaragaman hayati semacam itu, tentu saja kalau kita lihat dari aspek wisatanya, wah bukan main ya. Banyak yang belum memanfaatkan wilayah laut. Wilayah daratnya juga sama saja ya. Banyak tempat-tempat di Indonesia ini yang belum terjamah bahkan. Kemudian kadang-kadang kita tidak sadar bahwasanya di lingkungan sekitar kita sendiri ini memiliki potensi-potensi wisata yang besar. Ya. Kebetulan saya dari Jogja ya kan, Mas Aji tahu juga ya. Di Jogja itu banyak sekali timbul potensi-potensi wisata yang kita sadari dengan kondisi alamnya yang ada. Eh, itu kemudian muncul ya dengan berbagai macam atraksi wisatanya ya. Kalau kita lihat di daerah pantai selatan di Jogja, nih kita bisa lihat di sisi sebelah sini ya, di sisi sebelah selatan ini banyak sekali potensi wisata yang dikembangkan, ya, terutama di Gunung Kidul ya, itu sekarang banyak sekali. Semua pantai indah-indah sekali ya, bahkan menurut saya jauh dibanding dengan yang ada di luar negeri kadang-kadang ya, yang sifatnya cukup beragam. Kemudian di daerah Bali sudah cukup terkenal, bahkan banyak di daerah-daerah pelosok yang belum terjamah sama sekali oleh kita. Nah, dengan luas wilayah Indonesia yang sangat luas ini, tentu saja menyimpan potensi yang besar di bidang wisata, sangat besar, bahkan saya bisa katakan sangat besar. Ya, kalau kita bandingkan dengan Yogyakarta yang sangat kecil dibanding dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia, maka kalau saya bandingkan nih, kalau kita lihat di peta hanya kecil sekali, Jogja hanya di sini, ya, hanya di sini saja ya, kecil sekali ya. Kalau kita lihat Bali juga hanya kecil sekali di sekitar sini. Ini Bali sangat kecil sekali. Nah, luas Bali dan Jogja yang sangat kecil ini dibandingkan dengan negara kesatuan Republik Indonesia yang luas seperti ini, maka seolah-olah nggak ada artinya. Tetapi kalau kita lihat dari sisi wisatanya ini, Bali dan Jogja itu sangat terkenal di mancanegara. Artinya apa? Artinya sebenarnya kalau kita melihat dari sisi wisata, khususnya di Indonesia, perannya ke depan ini sangat besar sekali, ya, sangat besar sekali dan bisa memiliki banyak atraksi wisata, baik itu dari sisi alam, ya, budaya maupun hayati, ya. Jadi besar sekali. Kalau kita bandingkan Pulau Bali dan Provinsi Jogja yang kecil, kemudian kita bandingkan ke negara kesatuan Republik Indonesia, wah, ya, bisa dibayangkan ini ya Mas Haji ya.
Jadi sebenarnya kita menyimpan potensi yang sangat besar sekali dan ini yang kita harapkan nanti ada peran dari BIG mungkin ya atau peran dari lembaga yang ada di Indonesia untuk bisa memfasilitasi bagaimana kemudian potensi wisata yang besar ini dapat dikembangkan, dapat juga dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia, bahkan juga mungkin di luar Indonesia ya, di mancanegara. Nah, ini yang sebenarnya dapat kita kembangkan ke depan ya. Kalau kita lihat nanti misalnya di sini, Pak, saya cuma ambil salah satu eh, apa namanya, salah satu website ini di internet. Ini saya coba ambil salah satu contoh gua, ya ada gua. Saya cuma ambil kata kunci gua saja ya. Nah, kemudian kaitannya dengan wisata. Nah, kemudian saya dapat di satu tempat sempit saja. Nah, kalau kita lihat di sini di mana dan apa menariknya di sini, saya menemukan ini nih. Ya, saya yakin banyak dari kita yang tidak tahu ini ada di mana gitu ya. Ya. Kita nggak tahu ini ada di daerah mana. Nah ini sebenarnya hanya di sekitar Jogja saja, di sekitar Jogja. Pemandangannya indah ya, kemudian kita juga bisa melihat aspek sejarahnya ya. Kemudian juga dari aspek fisiknya ya, lingkungannya seperti apa. Nah ini ada yang namanya Gua Siluman, ada yang namanya gua Jepang, ada yang namanya gua apa tempat peninggalannya Diponegoro dan seterusnya. Nah, kadang-kadang tempat yang Pak apa itu ya, itu hanya tidak menarik, cuma bentuk gua lubang begitu saja ya. Tetapi setelah kita mengetahui sejarahnya, setelah kita mengetahui latar belakang itu ada di situ dan kemudian bagaimana cerita di balik gua yang ada di situ, ini bisa kita kembangkan besar sekali ya. Ya, pertama dari sisi keindahannya, lokasinya, kemudian juga dari aspek sejarahnya, sebenarnya ada cerita apa di balik itu semua ya. Ya, bahkan kalau seperti yang kita lihat gua Jepang yang di bawah itu bisa menyimpan cerita banyak tentang peristiwa penjajahan Jepang di Indonesia, kemudian juga lika-liku terkait dengan apa namanya fenomena gua yang dibuat oleh tentara Jepang di seluruh dunia ya. Ini ternyata salah satunya tersimpan di tempat kita sendiri ya. Nah, seperti Gua Siluman itu yang ada di pojok sebelah kanan yang di sini ya. Namanya saja serem Gua Siluman ya. Nah, di sana tempat apa sebenarnya? Nah, ini ada di sekitar Wonocatur, di daerah sekitar kota Jogja saja ya. Tetapi di sana ternyata menyimpan sejarah petilasan atau peninggalan dari Raja Jawa ya. Nah, ini yang saya yakin banyak cerita yang ada di sana. Dan itu pun kemudian kalau dibuat menjadi sebuah tempat yang eksotis, kemudian dipakai untuk tempat-tempat yang lain, memanfaatkan virtual tampilan dan sebagainya, ini bisa sekali untuk menjadi objek wisata yang sangat menarik. Ya. Nah, saya akan lanjutkan ya. Jadi sebenarnya di lingkungan sekitar kita sendiri banyak sekali tersimpan potensi-potensi wisata itu ya. Nah, kita tahu bahwasanya ada 3 bentuk objek wisata setidaknya ya, yang terkait dengan objek wisata alam, objek wisata budaya atau manusia, dan kemudian ada objek wisata buatan manusia. Saya masih ingat satu tempat di Indonesia, di Jogja ya, di daerah timur kota Jogja.
ada yang namanya tebing breksi ya. Padahal itu sebenarnya tadinya adalah tempat untuk penambangan batu ya. Kalau kita di sini masyarakat biasanya menyebutnya dengan penambangan batu putih ya. Nah, kemudian ternyata dapat berkembang menjadi tempat wisata. Saya masih ingat ketika saya melakukan perjalanan ke sana, waktu itu tidak ada kaitannya dengan wisata, tetapi kaitannya justru dengan tempat pembuangan akhir ya TPA. Nah, waktu itu kita bicara tentang masalah neraca sumber daya alam. Saya waktu itu sempat survei ke sana, ke tebing breksi. Nah, di sana saya lihat, oh ini banyak pengrajin ya ternyata ya yang memanfaatkan apa namanya batu putih itu untuk dibuat menjadi berbagai kerajinan dan juga sebagai bahan untuk interior rumah maupun eksterior taman. Ya, dari sana saya melihat satu yang menarik sebenarnya waktu itu, tapi waktu itu juga tidak sadar ya. Saya naik ke sana, kemudian saya lihat ternyata dari sana saya bisa melihat kota Jogja, ya. Bagus ya ternyata di sini tempatnya ya gitu ya. Saya tidak sadar aja waktu itu sekedar melihat ya. Apalagi zaman dulu kita belum banyak memanfaatkan HP ya, belum banyak memanfaatkan pengambil gambar yang lebih praktis. Waktu itu saya hanya survei bawa kamera seadanya, sehingga hasilnya juga tidak begitu menarik. Tapi kalau kita lihat sekarang, potensi itu jadi besar sekali ya. Nah, beberapa belas tahun kemudian, mungkin beberapa puluh tahun kemudian kita baru sadar bahwasanya ternyata di situ menyimpan satu potensi yang besar ketika penambangan itu dihentikan dan kemudian menjadi bentuk tempat wisata menjadi bukan main ya. Jadi kalau seandainya itu bisa diwujudkan di berbagai tempat di Indonesia, tentu saja potensi-potensi ini sangat memungkinkan untuk dikembangkan menjadi pengembangan wilayah untuk wisata ya. Nah, kalau yang terkait dengan objek wisata alam, wah saya pikir kita punya segalanya ya di Indonesia ya. Nah, itu bisa kita lihat, kita jajaki di berbagai tempat di seluruh pulau di Indonesia ya. Kita punya gunung vulkanik ya, kemudian kita juga punya pantai, kita punya hutan, kita punya hewan dan sebagainya. Nah, sehingga untuk objek wisata budaya atau manusia atau yang kita sebut dengan human resources, dengan dengan keberagaman tempat dan lingkungan, saya yakin sekali bahwasanya akan terjadi juga keragaman budaya yang ada di sana. Ya, kalau keragaman budaya banyak, nah tentu saja ini bisa jadi potensi lagi ya terkait dengan budaya manusia yang ada. Nah, salah satunya kita sering juga nonton di YouTube kaitannya dengan bahasa daerah, ya, kemudian pakaian daerah, kemudian dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di daerah, kebiasaan-kebiasaan yang ada di suku-suku di Indonesia, ini banyak sekali. Nah, satu lagi yang menarik, kalau kita bicara dalam 3 bentuk objek wisata semacam ini, ada objek wisata alam, objek wisata budaya, dan objek wisata buatan manusia, ternyata ini bisa dipadukan juga. Kalau tadi dikatakan A, B, C misalnya, bisa saja A berpadu dengan B, B berpadu dengan C, A berpadu dengan C, maupun A, B, C berpadu sekaligus. Dan ini bisa menjadi atraksi yang komplit. Ya. Nah, kalau tadi kita lihat bahwasanya Jogja dan Bali yang sekecil itu saja bisa menghasilkan banyak atraksi wisata, maka bagaimana dengan di Indonesia? Ya. Nah, tentu saja kita akan punya satu masalah, ya. Kita punya satu masalah. Masalah apa yang ada di tempat kita? Nah, masalah yang ada adalah bagaimana mempromosikan atau memperkenalkan wisata yang ada di seluruh Indonesia. Makanya kita kalau melihat di sini ada 3 sisi penggunaan peta dalam website. Ya, website itu punya banyak keuntungan. Salah satunya dia bisa disebarluaskan broadcast melalui
jaringan internet sehingga kemudian semua orang bisa melihat dalam waktu yang singkat pada wilayah-wilayah yang jauh dan sekaligus juga tempat-tempat yang mungkin saja tidak terjangkau. Nah, di sini ada 3 sisi penggunaan peta dalam website kalau kita melihat dari konteks yang ada di sini, khususnya peta kita lihat ada 3 hal. Yang pertama adalah fasilitator, kemudian kontributor, dan user atau konsum ya, atau user sendiri, penggunanya sendiri. Nah, ada tugas berat sebenarnya sebagai fasilitator ya. Yang pertama adalah mengedukasi, kalau ini kaitannya dengan wisata ya bagaimana kemudian kita bisa memperkenalkan pengetahuan kita tentang berwisata, ke pariwisataan atau tourism. Kemudian juga apa yang bisa dimanfaatkan oleh publik ya. Jadi memang salah satu manfaat dari fasilitator adalah kemanfaatan publik ini ya. Jadi publik ini dapat apa sih dari hal tersebut ya. Dan yang terakhir justru kadang-kadang ini yang utama ya, yaitu kemanfaatan lembaga, perusahaan atau sponsor ya. Jadi ketika peta itu disajikan, ketika informasi itu ditampilkan, maka mestinya ada setidaknya 3 hal ini yang perlu diperhatikan. Nah, tentu saja jika nanti fasilitator itu mengembangkan katakanlah website ya untuk peta seperti peta kita ini, maka 3 aspek ini setidaknya harus terpenuhi agar sustain ya, agar bisa berkelanjutan ya. Makanya 3 hal ini perlu dipertimbangkan. Nah, kemudian yang kedua ya, nah ini peran dari kontributor. Fasilitator itu punya PR besar sebenarnya untuk memperkenalkan produk lah katakanlah atau informasi dari lokasi-lokasi yang ada. Saya yakin sulit sekali apalagi seluas Indonesia untuk kemudian memberikan informasi geospasial ke masyarakat atau ke publik tadi dalam waktu yang singkat ya, atau dalam waktu yang cepat. Saya kok agak pesimis juga. Karena apa? Saya yakin akan dibutuhkan banyak energi ya. Sangat dibutuhkan banyak energi. Nah, energi ini kadang-kadang perlu didukung oleh tenaga ya, biaya dan banyak hal ya. Jadi silahkan aja nanti kita bisa berkaca bahwasanya kalau fasilitator atau pengembang ini sendiri kemudian terkendala dengan permasalahan-permasalahan untuk input data dan sebagainya, maka ini jadi kendala besar untuk kemanfaatan publiknya. Nah, makanya di sini kita perlu menggandeng kontributor ya. Nah, kontributor ini biasanya lebih berorientasi pada kemanfaatan komunitas. Ya. Komunitas mana yang akan mereka sasar dan apa manfaatnya nanti buat mereka. Ya. Oh, ini saya ada yang lupa sedikit ya. Kontributor itu sebenarnya ada tambahan satu lagi, kemanfaatan usaha ya atau bisnis ya. Biasanya ada satu lagi. Nah, kemanfaatan komunitas dan kemanfaatan bisnis ini yang perlu difikirkan oleh fasilitator nantinya terkait dengan percepatan dan penambahan informasi yang nanti akan dikumpulkan oleh pihak lain ya, atau pihak kontributornya atau yang akan memberikan masukan input terkait dengan itu. Nah, tentu saja semakin besar kemanfaatan itu buat komunitas, misalnya dengan penambahan berbagai macam fasilitas seperti gambar, suara, video, ya, kemudian juga informasi 360 misalnya ya, foto 360 ya. Jadi membuat kontributor ini lebih nyaman untuk memberikan informasinya kepada komunitasnya ya, atau mungkin juga ke publik. Nah,
Ini yang kemudian menjadi kepentingan kontributor di dalam menampilkan informasi yang ingin disampaikan. Jadi saya juga berharap fasilitator juga bisa terus mengembangkan fasilitas yang ada di dalam websitenya untuk juga dikembangkan dengan berbagai macam atau mungkin juga bisa dikaitkan dengan platform yang lain, ya. Nah, yang kedua tadi, mohon maaf saya agak lupa sedikit, itu kemanfaatan secara bisnis atau usaha, ya. Nah, apa yang kemudian bisa diterima oleh kontributor sebagai salah satu sumber informasi nantinya yang mereka kemudian cari dan kemudian mereka sebarkan sebagai kemanfaatan publik dari fasilitator untuk nanti kembali kepada mereka, ya. Jadi ini yang satu hal juga yang perlu dipikirkan, ya. Artinya apa timbal balik buat seorang kontributor di dalam menyebarluaskan informasi yang juga nanti bermanfaat buat kemanfaatan publik yang disiapkan atau yang disediakan oleh fasilitas. Nah, ini dari sisi kontributor. Yang terakhir adalah dari sisi user atau pemanfaat dari aplikasi tersebut, yaitu adalah kemanfaatan pribadi maupun komunitas. Nah, ini seperti kita melakukan usaha perdagangan, ya, kita berjualan atau apa, itu mendapatkan manfaat yang besar dari fasilitas yang disediakan oleh fasilitator, ya. Saya dapat apa di sana begitu. Makanya seringkali kemudian kalau itu punya peran di dalam promosi misalnya, kemudian untuk kementerian mencari lokasi-lokasi yang dibutuhkan dan sebagainya, maka kemanfaatan pribadi atau komunitas ini perlu juga disediakan oleh fasilitator. Agar apa? Agar kemudian kemanfaatan dari user atau pribadi atau komunitas ini juga semakin meningkat. Jadi ini semacam sebuah lingkaran yang ketiganya harus bersinergi, ya, kemudian sama-sama untuk berkembang bersama, kemudian juga bisa menghasilkan harapan-harapan dari semua pihak yang ada. Nah, ini jadi ini yang sangat kita harapkan nanti di dalam kegiatan aplikasi misalnya peta kita, ya. Nah, selanjutnya adalah penyebarluasan ini. Nah, saya mulai masuk ke dalam pembahasan yang terkait dengan informasi, ya. Jadi penyebarluasan informasi ini saya yakin akan masif sekali, ya. Menyebarluasnya akan menyeluruh, ya. Nah, di satu sisi nanti penyebarluasan informasi yang masif ini bisa berakibat juga tidak terkontrol, ya. Walaupun kita kadang-kadang memberikan batasan-batasan tertentu terhadap penggunaannya, tetapi kadang-kadang user juga memanfaatkan ini untuk kepentingan mereka masing-masing. Nah, sehingga nanti bisa berdampak juga pada kondisi yang tidak terkontrol, misalnya privasi, kemudian juga misalnya terkait dengan konten-konten yang dalam tanda petik asusila dan sebagainya, itu bisa makanya peran fasilitator juga bisa mendukung dalam proses-proses kontrol semacam ini. Karena nanti segala sesuatunya akan dimanfaatkan dengan berbagai maksud dan tujuan yang sangat beragam, ya. Jadi pemanfaatan ini akan sangat beragam sekali kepentingannya masing-masing. Tidak heran kemudian kadang-kadang aplikasi yang ada itu di-embed atau dimanfaatkan juga untuk kepentingan-kepentingan yang lain, ya. Kalau hal itu positif, nggak masalah, artinya bisa untuk memperkenalkan produk yang bisa
diinformasikan ke masyarakat secara luas maupun sebaliknya ya. Justru kadang-kadang digunakan untuk hal-hal yang negatif misalnya. Nah, ini yang nanti perlu jadi PR kita semua ya. Jadi memang perlu ada batasan, tetap ada batasan, kemudian juga perlu ada pembatasan, tapi juga yang perlu kita pikirkan adalah kemudahannya ya, kemudahan. Nah, kalau saya kembali sedikit ke PPT yang ada di sini ya. Nah, kemanfaatan pada publik ini nanti mestinya itu beragam. Nah, kalau kita lihat dari sini dengan penyebaran informasi yang masif, ini juga akan kompleks sekali ya, akan kompleks dan kadang-kadang kita agak sulit untuk memilahnya ya. Makanya mungkin juga bisa dibangun sebuah sistem tertentu untuk melihat bagaimana ketika konten itu dimasukkan atau informasi-informasi itu dimasukkan. Nah, informasi-informasi ini dapat lebih mudah untuk nanti diakses dengan berbagai kepentingan yang ada. Misalnya ada pengelompokan tertentu terhadap klasifikasi-klasifikasi yang ada. Misalnya dari awal sudah kita masukkan ya, mana yang kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan seterusnya. Nah, ini tentu saja akan memudahkan dan lebih selektif lagi di dalam searching atau browsing dari informasi spasial yang kita sajikan. Nah, ini yang terakhir nih, saya ingin berbicara juga tentang dampaknya, ya, dampak penyebarluasan informasi wisata ini. Nah, mungkin nggak asing ya teman-teman melihat di sisi yang sebelah kanan ya. Ya, ini Raja Ampat, kemudian yang sebelah kiri mana itu? Nah, itu kan kadang-kadang kita nggak tahu itu di mana ya. Ya, nah ini kebetulan saya sudah pernah ke sini semua. Jadi yang di kanan Raja Ampat, yang di sebelah kiri itu kepulauan Pulau Komodo ya. Nah, kalau nggak salah itu Pantai Pink ya, Pantai Pink. Nah, kita bisa lihat bahwasanya wilayah yang akan dikembangkan atau wilayah yang nanti berkembang terkait dengan wisata itu sebenarnya memiliki interaksi juga dengan berbagai kepentingan yang lain ya, misalnya marga satwa, kemudian juga terkait dengan cagar budaya dan seterusnya ya. Nah, ini yang kadang-kadang sering tidak terpikirkan ya. Beberapa aspek wisata seringkali mengejar aspek komersial semata. Nah, ini yang nanti juga perlu kita bangun di dalam edukasinya nanti, bahwasanya ada beberapa hal yang mungkin menarik buat sebagian orang, tetapi tidak menarik buat orang lain, tapi justru nanti akan berdampak buruk bagi orang lain. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Saya pernah ada satu pengalaman ini juga ada kaitannya dengan konflik kepentingan. Ya, artinya di satu sisi pembangunan yang ada di sana dibutuhkan oleh beberapa pihak ya untuk kepentingan wisata waktu itu. Tetapi di sisi lain secara kelingkungan itu akan berdampak pada lingkungan yang ada di sana. Ya, misalnya hewan-hewan jadi terusik, kemudian terganggu habitatnya dan seterusnya. Nah, ini yang kadang-kadang merupakan dampak dari penyebarluasan informasi yang masif tadi ya. Nah, ini jadi nanti saya juga berharap ketika informasi itu disebarluaskan, apalagi dengan partisipasi masyarakat yang luas, maka dampak-dampak yang tidak kita inginkan itu mestinya juga perlu kita kaji ya, kita perlu kaji. Saya nggak tahu persis, nanti mungkin ada kajian khusus terkait dengan hal semacam itu ya, privasi, kemudian potensi yang berdampak pada lingkungan dan seterusnya. Nah, ini yang nanti
bisa berdampak pada maunya kita baik, tetapi kemudian dampaknya jadi buruk ya. Nah, tapi ini next step dari hal ini, dan kemudian ini yang perlu kita pertimbangkan ke depan. Nah, mungkin itu Mas Aji yang bisa saya sampaikan untuk pengantar, kalau nanti mungkin ada diskusi-diskusi yang panjang, diskusi-diskusi yang terkait dengan kepentingan ini. Ya, silakan saya kembalikan ke Mas Siap. Aji. Oke, terima kasih Pak Barandi. Ini penjelasan cukup komprehensif ya. Kalau rekan-rekan tadi menyimak dari awal, pertama Pak Barandi menyampaikan adanya jenis-jenis pariwisata. Kemudian yang menarik sebenarnya tadi Pak di poin terakhir ya, bagaimana kita memanfaatkan aplikasi. Salah satunya tadi Pak Barandi pesan yang menarik adalah peta kita ini layaknya ya tadi aplikasi yang udah populer ya, Google Maps atau apapun ya, yang harapannya bisa mengaktualkan atau mengompilasi informasi pariwisata Indonesia yang cukup luas. Tidak hanya Yogyakarta, Bali, bahkan yang lainnya tadi ya Pak ya. Objek-objek yang dulu, saya ingat tadi dulu Pak Barandi ini, ke informasi taman ini seorang fotografer yang handal. Saya ingat dulu diajarin bagaimana cuci foto ya. Jadi perkembangan era digital sekarang harapannya bisa berkontribusi ya, aplikasi bisa makin berkembang, menampilkan video, suara, dan segala macamnya yang komprehensif dijadikan sebagai story map ya, atau cerita ya Pak, peta cerita ataupun atlas yang berbasis web ataupun cetak dan segala macamnya bisa mempromosikan kain Indonesia. Mungkin untuk sesi diskusi ini kita masih punya waktu ini Pak Barandi akan ngajar di 2:30, mungkin kita ada masih 15 menit. Saya beri satu kesempatan dulu untuk satu penanya dulu mungkin ya. Silakan langsung raise hand atau open mic boleh. Sebutkan nama, kemudian asalnya. Persilakan sekarang. Ada yang mau raise hand dulu mungkin? Atau langsung open mic boleh? Kita tunggu dulu ya Pak. Sebelum, kalau nggak ada nanti saya ngasih pertanyaan ini. Kapan lagi ngasih pertanyaan ke Pak Barandi ini? Monggo rekan-rekan sekalian. Ini narasumbernya ini luar biasa nih rekan-rekan sekalian. Ada yang ini? Atau saya panggil ini mungkin? Ini kebetulan Pak ada muridnya Pak Barandi juga ini Pak. Banyak ini Pak. Iya, Ada banyak. Mas Aan Dian Purnama atau ini? Masih join nggak ya yang tadi? Ada Mas Aan tadi. Saya lihat. Terus kemudian ada Mbak Siti Saringatin ini. Mau open mic Mbak? Ya, silakan ini. Nah, ini Pak, kayaknya muridnya Pak Barandi juga ini, Pak. Silakan Mbak Siti. Monggo Mbak. Ya, terima kasih Mas Aji, Pak Barandi izin bertanya nih Pak. Ya, silakan. Sebenarnya terima kasih untuk pemaparannya. Saya jadi banyak tahu tentang pemetaan partisipatif khususnya untuk pariwisata. Nah, sebelumnya juga saya pernah Pak melakukan pemetaan partisipatif untuk dulunya itu untuk mendukung tata guna lahan desa di Kulon Progo, nama desanya Banjar Asri. Nah, ini jadinya kan karena ada pengalaman itu Pak, saya ada hal yang ingin ditanyakan, khususnya itu ya dari hasil pemetaan kita dulu. Nah, dulu itu kita itu ada ini Pak, pemetaan partisipatif itu kan memetakan potensi-potensi wisata ya Pak ya, di desa Banjar Asri tersebut yang memang belum diketahui banyak orang. Nah, kita bekerja sama dengan pemerintah desa untuk mencari lokasi-lokasi potensial yang bisa dijadikan untuk tempat wisata baru seperti itu. Nah, namun karena ini waktu itu kita penyusunannya itu ada bergantian, ya, ada masa transisi antara pemerintah desa yang lama ke pemerintah desa yang baru. Khususnya yang kepala desa. Nah, jadinya setelah peta lokasi wisata tersebut kita susun, jadinya tidak terpakai di pemerintahan desa berikutnya gitu Pak. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana, maksudnya Pak, gimana ya, maksudnya hasil pemetaan tersebut itu bisa secara partisipatif ini bisa menarik terutama pemerintah ya, yang pemerintah desa ini untuk mau memajukan potensi wisata tersebut. Karena kan kalau di Kulon Progo sendiri kita tahu ini ya, banyak lokasi-lokasi wisata yang itu saling berdekatan, yang tentunya itu akan memicu pertumbuhan ekonomi juga di antar desa dan juga antar kecamatan di Kulon Progo. Seperti itu Pak, kurang lebihnya. Terima kasih Pak Barandi, Mas Aji. Silakan Pak Barandi, ini muridnya Pak Barandi juga nih Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih sekali. Nah, ini ya Mbak Siti Saringatin. Jadi
Kita juga kemarin melakukan beberapa kegiatan pemetaan partisipatif untuk Kulon Progo juga kalau nggak salah ya, untuk kegiatan kuliah kerja lapangan ya. Nah, ada satu hal juga yang sebenarnya sudah saya sampaikan terkait dengan kemanfaatan, ya, kemanfaatan. Jadi nanti misalnya tadi kita sudah membuatkan peta wisata di sana, sebenarnya siapa sih yang mau memanfaatkan itu? Gitu. Nah, kalau kita lihat dari sini, sebenarnya user atau katakanlah dari pihak pemerintah itu mereka akan dapat apa dari situ, gitu. Nah, ini yang memang harus sinergi ya, antara kontributor, kemudian juga user. Nah, di sini kan pemerintah daerah atau mungkin desa yang ada di sana itu sebagai user sekaligus juga sebenarnya sebagai pelaku usaha yang ada di sana kan. Karena kalau seperti di Kulon Progo sekarang daerah Samigaluh itu kan saya dulu masih ingat karena tempatnya itu waktu saya kecil sudah ada di sana. Tempatnya sangat bagus ya, tetapi ketika itu dikembangkan, baru akhir-akhir ini saja ramai. Padahal itu waktu saya SD saya sudah di sana, udah tahu bahwa ini bagus gitu ya. Yang pertama adalah informasi tentang keindahan alam di sana tidak banyak diketahui. Tidak banyak diketahui, itu yang pertama. Nah, dengan adanya informasi spasial dan kemudian teknologi yang ada sekarang makin berkembang, otomatis itu memungkinkan orang untuk penasaran terhadap daerah-daerah wisata yang ada di sana. Maka kemudian jadi berkembang. Nah, kemudian sebenarnya satu hal lagi ketika itu makin menarik wisatawan atau makin menarik orang untuk penasaran dan ingin berkunjung ke sana. Nah, ada satu hal yang sebenarnya bisa kita kembangkan. Nah, ini boleh saya geser ya Mas Haji ya di paparan saya ya. Silakan Pak. Ini, jadi objek wisatanya juga dikembangkan. Ya, kita nggak bisa sih berjalan sendiri. Pak, ini tempatnya bagus misalnya ya. Pak, ini tempatnya indah, tempatnya sangat eksotik lah semacam itu. Tapi ketika kita mau menuju ke sana, sulitnya minta ampun. Ya, makanya infrastrukturnya kan juga harus dikembangkan. Ya, infrastruktur dikembangkan. Ketika itu akan dikembangkan, harus dijanjikan juga ya, harus ada semacam harapan bahwa nanti kalau itu infrastrukturnya dikembangkan, otomatis pelayanan yang ada di sana, kemudian fasilitas wisata yang ada di sana juga harus meningkat. Misalnya dari sisi yang lain, misalnya kulinernya, misalnya kemudian penginapannya, dan seterusnya. Nah, itu harus bersinergi sih sebenarnya ya. Nggak bisa berjalan sendiri. jadi saya punya pengalaman yang sama juga di daerah mana ya. Akhirnya ya selesai begitu saja gitu ya. Karena wisata itu kadang-kadang tidak hanya bicara tentang satu aspek saja yang kita lihat, apa yang kita nikmati, tetapi mungkin aspek-aspek lain ya, keamanan, kenyamanan, kemudian kemudahan apapun ya, keselamatan dan seterusnya itu juga harus bersinergi. Nah, ini yang memang kayaknya sih PR berat juga buat kita, gimana setelah kita populerkan, kemudian kita kembangkan menjadi sebuah daerah wisata, ya potensinya kita kembangkan dan seterusnya, kemudian itu bisa sustain. Tadi saya katakan bisa sustain, ya. Karena kalau kita hanya dari sisi informasinya dan kemudian kita kesulitan ke sana, keselamatannya tidak terjamin dan seterusnya, lagi siapa yang mau ke sana gitu ya. Jadi setidaknya peran peta kita atau kemudian pemetaan partisipatif yang kita buat itu sudah membuka ya, sudah membuka.
Nah, soal kemudian bahkan bagaimana untuk berkembang dan kemudian bisa dinikmati oleh semua pihak, apakah itu pemerintah daerah, apakah itu wisatawannya, ataukah itu aplikasi informasinya, itu harus sinergi ya. Kayaknya harus sinergi deh. Kalau sendirian aja agak sulit juga buat kita ya, kecuali sangat eksotik dan itu kayak ini yang saya ingat Raja Ampat ya. Raja Ampat itu mungkin ya, saya nggak tahu ya, mungkin bagi anak-anak itu tidak menarik ya. Untuk wisata keluarga mungkin tidak menarik ya, tetapi bagi wisatawan yang senang tantangan, senang senang hal-hal tertentu yang ekstrim, misalnya menyelam, wah baru di situ dia akan lihat ya. Jadi memang tadi yang saya sebutkan bahwasanya kemudian fungsi edukasi, pemahaman terhadap berbagai macam jenis wisata, bagaimana kemudian kita membangun kriterianya, ini juga mungkin bisa jadi salah satu sisi pengembangan dari aplikasi peta kita juga. Gitu. Nah, ini masukan aja nih, moga-moga nanti bisa benar-benar sesuai dengan harapan teman-teman semua. Itu jawaban saya. Ya, Mohon maaf kalau kurang jelas ya. Terima kasih. siap Pak Barani, ini sudah cukup komprehensif Pak tadi dari berbagai aspek ya. Saya ingat kemarin teman baru dari Morotai juga Pak. Memang saat itu kita ingat ada sel Morotai ya. Tetapi keberlanjutannya itu pasca itu memang hilang juga akhirnya Pak ya. Jadi bagaimana tidak sekedar kita misalkan peta sudah tersajikan dalam sebuah peta atau atlas atau informasi kemudian sudah booming jadi wisata, tapi ternyata tadi nggak ada kontinuitas. Dan pemerintah tadi kalau contohnya Mbak Siti tadi kan pemerintah pimpinannya berubah, pimpinan daerah berubah lagi dan segala macam. Ini PR juga bagi kami terutama fasilitator ya, bagaimana menyediakan informasi dalam aplikasi peta kita yang kontinu, yang bisa diakses dan tentunya menjadi masukan. Nah ini mungkin saya izin satu kesempatan lagi boleh Pak Barani, masih ada waktu sebelum Ya, kuliah. silakan. Silakan. Satu lagi boleh. Tadi Mbak Saan mau meminta Mbak Ginoy, kalau masih ada Mbak Ginoy. Tadi kayaknya Mas Aan mendiskusikan ini ke Mbak Ginoy. Halo Mbak Ginoy, atau ingin berbagi atau bertanya? Kalau nggak ada, yang lain boleh silakan. Sebelum saya tunjuk lagi nih. Ini Pak, ada satu lagi muridnya Pak Baradi akan saya tunjuk juga nih Pak. Oh ini muridnya semua nih. Wah, saya sekarang sebagai Halo, murid aja. halo Mbak Ginoy, siap masuk? Kalau enggak atau belum, saya coba Mas Satrio ini. Mas Satrio Wibowo kah atau Satrio siapa ini? Tes. Halo, Mas Satrio atau Mbak Ginoy? Atau yang lain boleh, ini ada banyak, saya coba absen satu-satu nih Pak. Silakan. Ketut Ari. Belum ada. Oke, kalau nggak ada, malah saya yang bertanya nih Pak. Ya, silakan. Oke Pak, ini sebagai closing statement aja nih. Mengembangkan aplikasi peta kita ini Pak. Tentunya tantangannya adalah bagaimana meningkatkan kontributor tadi ya Pak ya. Ya. Agar ada kemanfaatan kontributor. Nah, kira-kira ada, tadi Pak Barni sempat menyampaikan ada aspek konstruktif, ada aspek negatif ya Pak ya, kekhawatiran. Nah, mungkin ada ini nggak, motivasi bagi kami, terutama fasilitator dan juga teman-teman yang akan berkontribusi atau turut berpartisipasi dalam perlombaan penggunaan aplikasi peta kita ini. Kira-kira apa sih yang harus kita tingkatkan dari sisi fasilitator dulu Pak? Satu poin dari fasilitator, kemudian dari sisi kontributor. Apa manfaatnya sebenarnya kita berkontribusi kepada kita? Itu untuk kontributor. Untuk fasilitatornya, tadi Pak Barni sudah nitip nih satu pengembangan ya. Kemudian kira-kira apa lagi nih Pak pesan-pesan bagi kami, khususnya BIG ini untuk menggunakan pemanfaatan aplikasi peta kita nih Pak? Terkaitnya mungkin untuk dukungan pariwisata ya Pak, itu satu poin. Yang kedua, tadi, gimana sih ini rekan-rekan yang gabung di sini ataupun nanti yang menyaksikan tayangan tundanya, ngapain sih kita kontribusi kita peta kita? Nah, mungkin Pak Bardi bisa ngasih insight atau gambarnya. Itu mungkin Pak, dua pertanyaan. Silakan Pak Bardi. Ya, terima kasih. Jadi kalau saya lihat dari dua sisi ya, nah ini kayaknya ada aspek juga kaitannya dengan pengembangan usaha. Jadi untuk yang fasilitator, nah fasilitator ini kalau boleh saya kasih masukan-masukan, ini sebenarnya bisa dikembangkan dengan berbagai macam satu mungkin tema-tema yang lebih khas ya, tema-tema yang lebih khas.
Misalnya saja tema-tema tertentu yang terkait dengan wisata misalnya ya. Ada tema-tema tertentu yang terkait dengan industri misalnya ya. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita melihat peta, kita akan menghadapi sebuah belantara informasi spasial juga. Nah, belantara informasi spasial ini kadang-kadang kita kalau kita masuk dan kemudian kita mencari-cari di sana secara otodidak, mencari sendiri atau apa, mungkin saja kita tersesat, ya. Sehingga kalau kita nanti masuk ke dalam belantara informasi geospasial ini, syukur sekali kalau di sana sudah ada pengarahan-pengarahan tertentu terkait dengan pemanfaatan dari aplikasinya. Ya. Contohnya seperti ini, misalnya tadi ada kaitannya tentang wisata. Nah, tentu saja nanti wisata-wisata yang ada itu sudah bisa kita arahkan melalui kajian-kajian yang ada. Kemudian kita buat semacam terserah sih nanti istilahnya apa saja ya, tetapi kriteria-kriterianya adalah kriteria-kriteria yang khusus merupakan kepentingan kewisataan. Sehingga nanti itu memudahkan di dalam mungkin metadatanya atau dimudahkan di dalam pencarian informasi yang diinginkan oleh orang-orang yang benar-benar konsen terhadap peta-peta atau tema-tema tertentu. Itu yang pertama. Jadi ini bagus ya menurut saya ide-ide pengembangan semacam itu, tidak hanya sekedar mungkin menjiplak dengan yang ada, tapi kita harus bikin konten-konten kita sendiri yang memang sudah kita arahkan ke sana. Nah, yang kedua, saya pikir fasilitator juga bisa mengakomodasi kepentingan-kepentingan user. Ya, itu tadi juga sebenarnya sudah mengakomodasi kepentingan user, tapi kita berorientasi pada pengembangan aplikasi kita. Nah, kalau yang kedua ini, saya pikir nanti peta kita juga bisa menjadi pendukung atau support ya. Seringkali kita melihat kan support by gitu ya. Jadi mensupport kepentingan-kepentingan mereka ya. Misalnya saja contohnya yang sederhana. Saya ingin mengembangkan wisata trail ya, atau sepeda motor itu ya, atau mungkin juga seperti yang mau kita kembangkan di Depok terkait dengan pengembangan wisata kedirgantaraan ya. Nah, ini hal-hal semacam itu bisa mensupport untuk kepentingan komunitas yang ada ya. Di Jogja ini kan sudah mulai ada diinisiasi untuk, sekalian saya promosi nih ya. Jadi menginisiasi untuk wisata dirgantara ya di Jogja, khususnya di Pantai Depok. Nanti di sana sudah ada bandara, sudah ada untuk berbagai macam aktivitas. Di sana ada kite surfing sekarang ya rencananya. Kemudian ada gantole, trike dan sebagainya, terjun payung dan sebagainya. Bahkan di sana disediakan hanggar, tempat berkumpul ya, klub-klub yang ada. Nah, semacam itu ya. Jadi itu bisa didukung oleh peta kita misalnya. Kita bikin satu hal-hal yang mensupport untuk informasi spasialnya. Sehingga nanti itu bisa kita embed ya, kita padukan dengan kepentingan dari komunitas itu. Nah, kalau udah semacam itu nggak ada yang lain kan, berarti sudah disupport oleh peta kita, misalnya aplikasi peta kita. Sehingga kalau orang masuk, wah saya pengen sih wisata dirgantara. Nah, segala keperluan terkait dengan informasi kedirgantaraan itu juga disupport oleh peta kita. Ya, ini menarik ya. Ada trackingnya kemana itu disupport ya. Kalau kita nanti melintas harus lewat mana dan seterusnya. Nah, ini yang menurut saya dari sisi user akan terbantu, sehingga fasilitator ini nanti juga akan mendapatkan manfaat dari kedua belah pihak ya. Biasa dalam dunia usaha itu ada win-win solution ya. Jadi kamu dapat manfaatnya, saya juga dapat manfaatnya. Nah, itu yang jawaban pertama saya. Kemudian yang kedua yang terkait dengan
apa namanya, kontributor ya. Nah, kontributor ini mestinya dapat reward ya. Ya, kalau saya lihat di kayak di Google dan sebagainya itu sudah ada reward ya. Mereka bisa reward itu tidak harus dalam bentuk apa? Dalam bentuk uang atau tertentu ya, tapi bisa berbagai macam ya. Jadi bisa berbagai macam. Misalnya akses yang lebih luas ya, kemudian juga apa namanya, fasilitas terkait dengan konten yang lebih beragam, kemudian diberi kesempatan misalnya untuk membangun semacam sub sub application di dalam peta kita dan seterusnya yang nanti bisa kita masukkan secara otomatis atau apa oleh komunitas itu sendiri. Nah, kalau semacam itu berarti kan mereka dimudahkan dalam memberikan kontribusi. Nah, ini yang menurut saya jadi satu yang menarik buat buat kontributor untuk mau berpartisipasi di dalam aplikasi peta kita. Ya, memang tidak mudah, tetapi ini bisa dicoba ya. Ya sebagai contoh ya tadi lah misalnya komunitas. Sebagai contoh lagi yang menarik itu kemarin itu sebenarnya saya ada ide terkait dengan pengembangan untuk kepentingan wisata trekking ya, trekking. Ini mestinya juga sudah ada, saya lihat di peta kita juga sudah ada. Tetapi memang misalnya bisa disupport untuk kepentingan apa namanya, hashing, tracking dan sebagainya itu ya, di mana tempatnya, lokasinya di mana, jaraknya berapa gitu ya, kemudian hambatan di sana apa saja, kemudian kalau perlu dibikin semacam ini tracking untuk yang usia berapa sampai berapa, anak-anak itu cocoknya tracking di mana, dan itu bisa disebarluaskan di seluruh Indonesia. Kalau itu muncul semacam itu dan kontributor bisa memberikan banyak hal terkait dengan kepentingan informasi yang ingin disampaikan untuk komunitasnya, saya yakin itu akan jadi rujukan buat user yang lain ya, dan itu mungkin akan menambahkan kemanfaatan dari aplikasinya. Nah, dengan begitu kadang-kadang kontributor juga bisa akan mendapatkan manfaat kalau itu memang kemudian akan berkembang menjadi sebuah platform yang bisa dimanfaatkan buat kepentingan pendanaan dan sebagainya, who knows ya, siapa tahu, dan itu mungkin saja bisa kita kembangkan ke arah sana. Itu sih Mas Haji ya, Siap, Pak. Ini saya sedikit aja, mohon siap. maaf kalau terlalu komplit ini, Pak. informasinya. Komplit ini, Pak. Malah saya membayangkan memang PR-nya untuk melahirkan kekhasan ya, kekhasan dari aplikasi peta memang salah satunya sebagai tadi ya wadah tematikal yang cukup menarik dan bagaimana peta kita ini ke depan bisa dipakai oleh komunitas. Saya menangkap di situ ya, Pak ya, karena Iya. komunitas ini Karena cukup menarik. komunitas menurut Banyak, saya jadi pasar yang penting ya. betul, Khususnya sepakat, Pak. komunitas yang ada di Indonesia ya. Betul, Ya, iya. saya yakin bisa dimanfaatkan. Ya, Entah itu ini. komunitas bersepeda, komunitas Nah, macam-macam. itu betul. Karena saya lihat trennya masyarakat kita memang masyarakat yang berkomunitas ya, Pak. Makin banyak lari, bersepeda, dan segala macamnya. Terus yang kedua tadi poin yang menarik Pak, memang bagaimana ternyata ini ya motivasi tiap orang beda-beda ya Pak ya. Tadi yang perlu kita hindari adalah motivasi negatif ya Pak ya, sebenarnya ini harus kita waspada. Jangan sampai misalkan kalau saya bilang ini ada namanya apa itu? Sebentar, saya lupa istilahnya. Ini Pak, vandalisme itu Pak, vandalisme digital. Kalau kita ingat salah satu aplikasi sempat populer dulu ada namanya Wikimapia ya. Kita bisa ngotakin bangunan rumah-rumah kita atau kita bilang salah satu aplikasi misalkan Google Maps ya, banyak juga vandalisme di sana ya. Yang dulu di Bekasi nama Jalan Dewi Sartika diganti nama Dewi Persik dan segala macam. Mungkin itu challenge salah satu tadi ya. Kemudian ada kekhawatiran juga misalkan untuk intensi ini ya Pak ya, kriminal mungkin ya Pak ya, kan semakin banyak informasi yang terbuka di antara tadi, itu yang harus kita waspadai juga selain di sini katanya. Orang lebih itu, terima kasih Pak Barandi, ini saya mohon maaf ini malah memotong waktu persiapan kuliah Pak Barandi, karena ternyata waktu sudah menunjukkan 14.36. Terima kasih banyak rekan-rekan sekalian, nanti silakan pantau terus website, aplikasi Instagram.
Instagram peta kita. Dan jangan lupa unduh juga atau akses aplikasinya baik di web maupun di aplikasi ini ya, Play Store. Silahkan diakses, pelajari, dan insya Allah banyak informasi ya Pak Barandi ya. Dan Iya. harapannya teman-teman tetap berkontribusi. Peta kita ini salah satu wujud bagaimana kita membangun wadah ya, wadah kolaboratif, wadah pemetaan partisipatif kita bersama, dari kita untuk Indonesia ya Pak ya. Iya, Kurang lebih betul. itu dari kata. Ada closing statement terakhir mungkin Pak Barandi untuk Ada memotivasi kita satu semuanya Pak. sedikit. Silakan Pak. Ada Silakan, Pak. sedikit. Menurut saya ini ya, bebaskan harapan kita ya. Jadi ini buat teman-teman yang ada di sini, apakah nanti sebagai user, sebagai fasilitator atau sebagai kontributor, bebaskan harapan kita, dan nggak usah sungkan-sungkan nanti untuk berkolaborasi dengan Berkontribusi. semua pihak ya. Jadi bebaskan aja harapannya, dan kemudian ayo kita sama-sama membangun Indonesia yang lebih baik. Terima kasih Pak Barandi. Semangat. Ya. Jadi kita bebaskan harapan kita, semangat gotong royong, memetakan dan membangun Nusantara. Terima kasih Pak Barandi dan rekan-rekan sekalian. Sampai ketemu di webinar yang lain lagi, talkshow bersama Pak Barandi. Beliau adalah salah satu juri untuk peta kita. Silakan dan ikuti perlombaan peta kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Barandi. Terima kasih Mas Haji. Ya, selamat kuliah. Sampai ketemu lagi. Saya izin live ya. Ya Pak, silakan Pak. Rekan-rekan, terima kasih semuanya.